Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Sari. Perkenalkan, nama saya Widi Budianti Putri. Nama saya Asti Setiasi. Nama saya Alia Rahmawati. Nama saya Yani Marlina. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas produk kreatif kewirausahaan kami dengan materi yang pertama akan dibacakan oleh Alia Rahmawati. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu Lembaga Sertifikasi Produk sebagai pemberi sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Lembaga Sertifikasi Produk PPMB atau LS-Pro PPMB adalah lembaga yang memberikan pelayanan jasa sertifikasi produk untuk menghasilkan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, LSP Pro PPMB bekerja berdasarkan ruang lingkup kewenangan sertifikasi yang diperoleh dari Komite Akreditasi Nasional ataupun KAN, maupun kewenangan sertifikasi berdasarkan penunjukan dari instansi atau kementerian teknis terkait. Dalam melaksanakan proses sertifikasi produk, LSP Pro PPMB didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Pelayanan jasa sertifikasi produk didasarkan pada akreditasi dari KAN yang terdiri dari ruang lingkup produk sebagai berikut. Yang pertama, biaya sertifikasi. Biaya sertifikasi produk sesuai dengan PP nomor 31 tahun 2017. Yang kedua, perluasan sertifikasi. Yang ketiga, penghentian sertifikasi. Dalam penghentian sertifikasi terdapat hak dan kewajiban klien. Yang pertama, tidak memanfaatkan setiap salinan atau memproduksi semua laporan evaluasi. Yang kedua, menghapus semua hal terkait dengan sertifikasi LS Pro PPMB mulai dari kop, kertas surat, dokumentasi, dan iklan. Yang ketiga, membayar semua tunggakan. Klien juga berhak mengajukan banding atas keputusan LSP Pro PPMB sesuai prosedur penanganan keluhan dan banding. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pengurangan sertifikasi. Pengurangan sertifikasi dapat dilakukan karena permintaan klien dan bukti ketidaksesuaian. Yang kelima, pembekuan sertifikasi. Yang keenam yaitu pencabutan sertifikasi. Pencabutan sertifikasi dilakukan setelah masa pembekuan berakhir atau 6 bulan dan tidak ada bukti jawaban dan tindakan perbaikan. Yang ketujuh yaitu pengaktifan kembali sertifikasi. Pengaktifan kembali sertifikasi dilakukan jika klien telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan tindakan perbaikan pada masa pembekuan. Yang kedua, mengajukan permohonan kembali untuk sertifikasi produk yang dicabut dan mengikuti semua tahapan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Sekian penjelasan dari saya. Oke, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tata cara permohonan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI. Yang pertama, dengan mengisi formulir permohonan SPPT SNI. Pada tahap pertama ini biasanya proses berlangsung selama 1 hari. Dan yang kedua, verifikasi permohonan. Ini juga sama, perlu waktu 1 hari. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu produsen. Ada audit kecukupan tinjauan dokumen dan ada audit kesesuaian. Pada proses audit biasanya memerlukan waktu minimal 5 hari. Yang keempat, pengujian sampel produk. Pengujian dilakukan di laboratori penguji atau lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen, diperlukan saksi saat pengujian. Sampel produk diberi label contoh uji LCU atau disegel. Proses ini butuh waktu minimal 20 hari kerja. Yang kelima, penilaian sampel produk. Laboratorium pengujian menerbitkan sertifikasi hasil uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, permohonan diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak. Yang keenam, keputusan sertifikasi. Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel tinjau SPPT SNI LSP Pro Pusat Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari, sementara rapat panel sendiri. Yang ketujuh, dengan pemberian SPPT SNI. Memenuhi kelengkapan administrasi, aspek legalitas, ketentuan SNI, dan proses produksi serta sistem manajemen mutu yang diterapkan.
dapat menjamin konsisten mutu produk. Jika semua syarat terpenuhi, esoknya LS Propustan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk permohonan. Dan yang terakhir, biaya pengurusan SNI berdasarkan peraturan pemerintah RI No 63 tahun 2007. Sekian dari saya, makasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asti Setiasi. Saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu tentang pemberlakuan SNI wajib bagi produsen. Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme sertifikasi produk penggunaan tanda SNI atau SPPT SNI. Sekian dari saya. Yang akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tantangan dan hambatan diberlakukannya SNI bagi produsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, produsen belum memiliki standar teknologi yang sama untuk memenuhi standar SNI. Yang kedua, produsen harus mengeluarkan sejumlah investasi untuk memperoleh teknologi bagi pemenuhan SNI. Yang ketiga, produsen harus meningkatkan harga jual barang. Dan materi yang terakhir adalah manfaat adanya standarisasi produk bagi produsen dan konsumen. Manfaat adanya standarisasi produk bagi produsen dan konsumen adalah mutu dan kualitas produk yang dihasilkan terjaga dan konsumen dapat terlindungi. Karena standarisasi produk dapat diperoleh dari proses produksi yang memenuhi ketentuan tertentu. Standarisasi produk ini tentu akan sangat menguntungkan baik bagi konsumen maupun bagi produsen, karena masing-masing dari mereka mendapatkan keuntungan. Sekian penjelasan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.